Tadi malam saya baru kembali dari Rusia, diperintahkan oleh Presiden. Kita agak mengabaikan selama ini Rusia ini, ternyata mereka memiliki cadangan minyak yang sangat besar di dunia. Dan juga memiliki cadangan pangan yang besar. 3 berita yang sangat mantap datang dari Presiden Jokowi yang ternyata telah mengirim mantan Jenderal Kopassus yang saat ini menjabat sebagai Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ke negara penikmat vodka Rusia dengan membawa tugas atau misi khusus. Misi apakah itu? Kemudian berita kedua yang agak panas kali ini datang dari Indonesia dengan negara Yahudi Israel. Di tengah keinginan Israel untuk mendekat dan hubungan dengan Indonesia, kini ternyata Indonesia pun lagi-lagi mengutuk serangan Israel di wilayah Gaza, Palestina. Mengapa Indonesia mengutuk dan bagaimanakah kronologisnya? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita ketiga yang cukup matang datang dari alutsista baru TNI Angkatan Laut, yang dimana kini TNI Angkatan Laut pun menambah lagi 9 kapal perang baru untuk mengganti alutsista kuno yang sudah uzur. Kapal perang apa sajakah itu? Berita pertama kali ini datang dari Presiden Indonesia yang telah mengirim Bapak Luhut Binsar Panjaitan ke negara pimpinan Vladimir Putin Rusia. Tak main-main, ada misi khusus yang diemban oleh mantan Jenderal Kopassus ini. Sebagai Menko Marves, dikutip dari banyak sumber berita berikut, kedatangan Bapak Luhut Rusia pun adalah karena negara tersebut sedang konflik dengan Ukraina yang dampaknya kini memicu terjadinya pelonjakan harga minyak mentah dunia di Moskow. Luhut pun mengaku bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Rusia untuk menanyakan kapan perang akan berakhir, dan jawaban yang didapat adalah belum ada kepastian. Kemudian dari lobi-lobi tersebut, Luhut pun baru sadar bahwa Rusia memiliki cadangan minyak mentah terbesar kedua di dunia. Begitu pula dengan stok pangan yang melimpah. Beliau katakan, kita abaikan Rusia selama ini, tapi ternyata mereka punya cadangan minyak dan pangan yang luar biasa. Pertemuan maraton kemarin sudah sangat baik hasilnya, ujar Bapak Luhut. Selain itu, beliau juga membahas mengenai investasi Rusia di sektor kilang petrokimia di Tuban, Jawa Timur. Luhut mengatakan bahwa dia bersama dengan Direktur Utama PT Pertamina, yaitu Ibu Nike Widiawati, dan juga Wakil Menteri BUMN bertemu dengan Deputi Prime Minister Rusia dan membahas perihal kelanjutan Rusia dalam menanamkan investasinya di kilang petrokimia Tuban. Dan hasilnya beres. Tidak ada isu macam-macam, Rusia tetap bersedia memberikan crude oil atau minyak mentah. Mereka malah pihak Rosneft Rusia yang mengejar Indonesia, kapan bisa tanda tangan Indonesia Rusia, mantap. Kemudian berita kedua yang cukup panas datang dari Indonesia dan Israel. Di tengah usaha Israel untuk mendekat dan menjalin hubungan dengan Indonesia, kini ternyata lagi-lagi Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk serangan Israel di wilayah Gaza. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini terjadi serangan roket dan rudal para milisi di Palestina. Dan militer Israel, kabarnya roket-roket itu pun banyak berhasil ditangkis oleh rudal-rudal pertahanan Iron Dome. Namun tak cuma itu, Israel pun ternyata meluncurkan sederet serangan udara ke jalur Gaza, Palestina sejak Jumat 5 Agustus kemarin. Serangan itu pun sebenarnya ditunjukkan ke pasukan milisi yang dikabarkan juga berencana mau menyerang Israel. Namun sebelumnya Israel pun beraksi duluan, dan sayangnya di sini akhirnya jatuhlah korban jiwa yang kabarnya mencapai 41 orang. Tak tinggal diam, Kementerian Luar Negeri Indonesia pun langsung mengutuk keras serangan Israel di jalur Gaza Palestina itu dan juga mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB untuk mengambil langkah nyata, sehingga dengan demikian korban berjatuhan pun bisa berkurang dan situasi yang memburuk bisa terhindar. Namun di sini Israel pun ternyata membantah. Pasukan Tel Aviv pun mengatakan bahwa bukan mereka yang menyebabkan jatuhnya korban. Namun hal itu justru disebabkan oleh gempuran roket-roket milisi Gaza yang salah tembak atau gagal dilakukan ke wilayah Israel. Dan terlepas dari hal itu semua, baiknya kini kedua belah pihak pun dikabarkan telah berdamai berkat mediasi dari negara Mesir. Namun usai gencatan senjata, disepakati pasukan Israel pun kabarnya lagi-lagi meluncurkan serangan ke jalur Gaza. Dan sirine pun kembali meraung, di mana katanya merupakan tanggapan atas roket yang lagi-lagi ditembakkan oleh milisi ke negara Israel. Entah sampai kapan mereka akan berdamai, namun kita doakan saja semoga wilayah Israel-Palestina ini dapat bisa damai, rukun, dan bersatu kembali. Berita ketiga yang cukup matang datang dari alutsista TNI Angkatan Laut TNI. Kini dikabarkan telah menambah 9 kapal perang untuk mengganti kapal-kapal perang lama yang telah berusia uzur alias tua. Ke-9 kapal perang ini pun berjenis kapal IST atau Landing Ship Tank. Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono pun menyatakan bahwa pihaknya akan kembali menghitung kebutuhan kapal demi pemenuhan target kekuatan pokok minimum alias Minimum Essential Force atau MEF di masa depan. Jadi tahun 2022 sudah pas 9 kapal untuk proyek penggantian alutsista, khususnya kapal
1 tahun yang sudah tua. Salah satu kapal jenis 1 tahun yang akan menambah kekuatan TNI Angkatan Laut adalah KRI Teluk Calang 524 yang telah diresmikan pada Senin 8 Agustus kemarin. Selain itu, sejumlah kapal lain yang telah ditambahkan terlebih dahulu menjadi TNI Angkatan Laut adalah KRI Teluk Yoteva 522, KRI Teluk Palu 523, KRI Teluk Weda 526, KRI Teluk Wondama 527, dan beberapa KRI lainnya, di mana yang terbaru KRI Teluk Calang 524 ini pun merupakan kapal angkut tank yang dipesan oleh TNI Angkatan Laut di galangan kapal PT Daya Radar Utama Lampung. Dan kapal ini nantinya akan memperkuat jajaran Komodo Lintas Laut Militer Kolin Lamil. Untuk spesifikasinya, KRI Teluk Calang ini memiliki panjang 120 meter, lebar 18 meter, dan draft airnya 3 meter dengan bobot 4.508 ton, kecepatan maksimumnya mencapai 16 knot, kecepatan jelajah 14,8 knot, dan kecepatan ekonomis 13,6 knot. Kemampuan jelajahnya mencapai 7.200 nautical miles dan dilengkapi dengan persenjataan 2 unit cannon 40 mm dan 2 unit senapan mesin 12,7 mm. KRI Teluk Calang ini pun mampu mengangkut 10 unit tank Leopard, 1 unit Panzer, 2 FPWL, 1 unit transporter, dan 2 unit helikopter, serta mampu menampung 361 prajurit, 120 personil anak buah kapal, dan 6 kru helikopter. Semoga alutsista TNI terus diperbaharui dan jangan sampai ada yang tidak layak. Jadi bagaimana menurut kalian?